Shalom, kembali lagi kita bersama dalam program Rema, yaitu Renungan Malam. Kali ini perenungan kita ada di dalam Matius pasal yang ke-6 dalam rangkaian khotbah Yesus di atas bukit. Dalam pasal yang ke-6 ini kita menemukan beberapa hal, yaitu hal memberi sedekah, berdoa, berpuasa, mengumpulkan harta, dan kekhawatiran. Saya membagi dua dalam pasal ini, saudara-saudara, yaitu mengenai ibadah yang sejati, hal memberi sedekah, berdoa, dan berpuasa, dan kemudian adalah hal masalah hubungan dalam hal jasmani atau material. Nah, bagian yang pertama kita melihat bahwa hal memberi sedekah. Memberi sedekah itu sendiri menurut Yesus di sini ada upah tersendiri. Ada upah bagi orang-orang yang melakukannya. Namun saudara-saudara, Tuhan tidak ingin kita melakukannya dengan cara yang salah. Tentunya dalam semua hal yang dilakukan dalam hal ibadah, baik memberi sedekah, berdoa, dan berpuasa, itu masalah motivasi adalah hal yang pertama, saudara. Tuhan ingin supaya motivasi kita benar dalam hal ini. Dan hendaklah saudara-saudara bahwa apa yang kita lakukan lahir dari hubungan kita, hasil ibadah atau hubungan kita dengan Tuhan. Pemberi yang taat kepada Tuhan, yang beribadah dengan benar kepada Tuhan akan memberikan juga dengan memberikan sedekahnya juga kepada orang-orang yang membutuhkan, saudara-saudara, itu juga dengan cara yang benar. Bukan untuk mencari pujian, bukan saudara-saudara untuk dilihat orang, bukan untuk saudara-saudara dipuji oleh orang, tetapi saudara, dia memberi karena dia mengalami kasih dan kemurahan Tuhan. Digunakan kata munafik dalam pasal ini, saudara-saudara, baik di dalam hal memberi sedekah, baik di dalam hal berdoa, saudara-saudara, maka digunakan di sana kata munafik. Saudara, munafik di sini digunakan adalah menggambarkan seorang aktor, jadi yang menggunakan topeng. Artinya seseorang yang hanya pandai berakting, tetapi di dalamnya sesungguhnya tidak demikian. Itulah yang dilakukan orang Farisi. Mereka memberi sedekah hanyalah untuk supaya dilihat oleh orang sekeliling bahwa dia orang yang baik. Dia memberi sedekah, saudara-saudara, adalah supaya orang sekeliling melihat bahwa dia orang yang betul taat kepada Tuhan. Tetapi di balik itu semua, bukan itu yang sesungguhnya. Orang yang sungguh taat kepada Tuhan dalam ibadahnya kepada Tuhan, memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, saudara-saudara, tidak mencari muka, tidak mencari keuntungan untuk pribadinya sendiri. Tetapi apa yang dia lakukan adalah sebuah ibadah, adalah sebuah syukur, adalah sebuah kasih yang melimpah di dalam hidupnya, saudara-saudara. Tidak diperlukan pujian orang lain, tidak diperlukan harus ada orang lain yang melihatnya, apalagi mengabadikannya, saudara-saudara. Karena dia tahu itu semua karena anugerah Tuhan, dan dia melakukannya, saudara-saudara, karena dorongan kasih Allah yang senantiasa hidup di dalam orang-orang seperti ini. Dalam hal berdoa, kita harus sadar, Yesus menyampaikan juga kepada kita dalam hal berdoa, saudara-saudara, mana ibadah kita dalam doa. Dan Yesus menyampaikan di sini bahwa orang-orang munafik juga berdoa. Biasanya orang berpikir bahwa tidaklah mungkin orang yang berdoa itu munafik. Tetapi nyatanya Yesus menyampaikan di sini orang munafik juga berdoa, saudara-saudara. Dan karena itu kita perlu belajar, saudara-saudara, firman Allah. Kita perlu dalam hidup ini benar-benar mengalami Tuhan. Benar-benar, saudara-saudara, kita mengenal kebenaran, mengenal Tuhan dengan sungguh, supaya dalam kehidupan doa-doa kita, saudara, kita tidak melakukannya dengan cara-cara yang salah. Yesus memberikan pedoman kepada mereka, saudara-saudara, dalam hal ini di dalam berdoa, bahwa
Yesus menyampaikan hal ini supaya mereka tidak terlalu bertele-tele dan tidak mencari kalimat-kalimat yang sepertinya supaya mengenakkan di telinga orang, supaya dia dianggap sebagai orang yang hebat berdoa, padahal sesungguhnya tidak demikian. Mungkin di depan umum ada banyak orang yang bisa berdoa dengan kata-kata yang manis, dengan bahasa yang baik sekali, terangkai dengan indah, tetapi sesungguhnya hidupnya tidak sedemikian itu dalam kesehariannya, hubungannya dengan Tuhan dalam doa tidak seperti kalimat-kalimat yang dia sampaikan. Jadi bukan masalah kalimat-kalimat, kata-kata yang hebat di depan banyak orang, saudara, tetapi ini adalah masalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Bagaimana hubungan seseorang dengan Tuhan, saudara, biar kata-katanya sederhana, memiliki kuasa yang berdampak, saudara-saudara, dalam kehidupan orang-orang lain ketika dia menaikkan doa kepada Tuhan. Demikian juga dalam hal berpuasa. Ada yang bertanya, apakah kita masih berpuasa? Tentunya kondisi untuk berpuasa adalah bukan hal yang salah, saudara-saudara. Orang-orang bisa, saudara-saudara, melakukan ini, tetapi haruslah dengan motivasi yang benar. Bukanlah untuk supaya kita menjadi lebih dikasihi Tuhan. Bukanlah supaya kita menjadi lebih penuh kuasa. Bukanlah supaya saudara untuk kepentingan diri kita sendiri, mencari dari Allah supaya Allah memberi lebih dan lebih. Puasa bukan tujuan untuk itu di zaman kita dalam kasih karunia, saudara-saudara. Karena semua sudah diberikan Tuhan lebih. Melalui korban Kristus di atas kayu salib, semua sudah Tuhan curahkan dalam kehidupan kita. Tidak ada yang tidak dicurahkan. Semua berkat rohani di surga sudah dicurahkan, saudara. Bukan karena saudara berdoa dan berpuasa, lalu saudara penuh kuasa. Bukan karena saudara berdoa dan berpuasa, lalu saudara bisa menunjukkan saudara mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Bukan karena doa dan saudara berpuasa menunjukkan bahwa supaya Allah lebih mengasihi Anda, supaya Anda menjadi kelihatan lebih dekat dengan Tuhan dengan mengatakan kepada orang lain, oh saya berpuasa setiap minggu demikian. Bukan, saudara-saudara. Tetapi kadang-kadang dalam kegiatan-kegiatan rohani kita, saudara, dalam kegiatan hidup kita ini, demi kedekatan kita dengan Tuhan, demi saudara-saudara kita bersungguh-sungguh di dalam kehidupan ini, saudara, kadangkala dalam kita sedang berdoa, dalam kita sedang membaca bersekutu dengan Tuhan, kita melupakan makan dan minum kita, karena kita sedang membangun lebih dekat di dalam hadirat Tuhan, saudara. Dan tentulah orang semakin dekat dengan Tuhan akan mengalami kuasa Tuhan, mengalami kepenuhan demi kepenuhan dalam kehidupannya, saudara-saudara. Ya, tapi bukan berarti bahwa puasa menjadi alat dari Tuhan atau menjadi tolok ukur Tuhan untuk menentukan sebesar kuasa dan besarnya saudara-saudara kasih Allah kepada kita atau kasih kita kepada Tuhan. Tidak. Itulah yang agamawi. Itulah yang ditunjukkan oleh orang-orang para Farisi di sini, saudara-saudara. Mereka berpuasa agar kelihatan rohani. Mereka berpuasa agar kelihatan mereka orang yang hebat. Mereka berpuasa supaya orang melihat bahwa mereka orang yang dekat dengan Tuhan. Tapi tidak demikian kenyataannya. Apa yang mereka lakukan adalah untuk dilihat orang lain, sesungguhnya upahnya sudah dia terima melalui orang-orang yang melihatnya itu, saudara. Dan dia tidak menerima upah dari Allah. Karena itu, saudara, hendaklah dalam hidup ketika kita mengerjakan hal-hal pelayanan-pelayanan rohani kita, ketika kita melakukan ibadah-ibadah kita dengan memberi kepada orang lain, memberi sedekah, membantu orang lain, saudara. Ketika kita berdoa, ketika kita berpuasa, saudara-saudara, hendaklah kita lakukan itu semua sebagai satu tanda bahwa kasih Tuhan telah melimpahi hidup kita. Kasih Tuhan memenuhi kita, maka kita mengerjakan itu semua di dalam kasih Allah. Sekalipun kamu menyerahkan dirimu untuk dibakar, kata Tuhan, kamu menyerahkan mati untuk hal itu, saudara. Nyawamu engkau berikan, saudara, tetapi tanpa kasih, kata firman Tuhan, semuanya itu adalah tong kosong nyari bunyinya. Hanya kelihatan nampaknya yang hebat, tetapi di dalamnya sendiri, saudara-saudara, tidak memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Karena itu, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, lakukan dengan kebenaran
dalam Tuhan karena kasih Allah atas hidup kita. Nah, saudara-saudara, itulah hal yang pertama, masalah ibadah kita kepada Tuhan dalam hal ini. Nah, hal yang lain yang disampaikan oleh Yesus, saudara, dalam hal mengumpulkan harta dan kekhawatiran saudara-saudara, bahwa kemudian saudara-saudara, banyak orang yang terlalu khawatir dalam hal harta. Saudara-saudara yang saya kasihi, jangan kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Ini sama seperti Yesus berkata, saudara-saudara, carilah dahulu kerajaan Allah dan yang lainnya akan ditambahkan kepadamu. Ada orang terlalu khawatir dalam hidup ini, saudara-saudara, sehingga itu terus yang ada di dalam pikirannya, harta. Itu terus yang dikumpulkan, saudara-saudara. Seolah-olah kalau tidak ada itu, bagaimana kalau dia sakit, bagaimana kalau ini, bagaimana kalau itu. Semuanya sepertinya sepertinya lebih baik tak bertuhan daripada tak beruang, katanya, saudara. Wow, ini yang berbahaya, saudara-saudara. Sehingga ada orang yang begitu dalam hidupnya ini, saudara, menjadi gelap mata, saudara-saudara, oleh karena harta, oleh karena uang ini, saudara-saudara. Dan firman Tuhan berkata, Yesus berkata di sini, tidak mungkin, saudara-saudara, kamu bertuankan dua tuan. Karena yang pasti kamu akan membenci yang satu dan menyenangi yang satu. Ya, dan kamu akan menjadi orang yang munafik juga, yang berpura-pura kepada kedua bosmu itu, tuanmu itu. Semua yang kau lakukan untuk kedua tuanmu hanyalah kepura-puraan. Engkau datang kepada Tuhan, saudara-saudara, hanyalah supaya Tuhan memberkati engkau. Tetapi sesungguhnya engkau menyembah kepada harta-harta itu yang kau kejar lalu jadikan Tuhan, saudara-saudara, menjadi sepertinya pemelihara, pelindung daripada harta-hartamu itu. Penolong yang harus memberi saya, harus memberkati saya. Lalu kemudian seperti seseorang yang bisa engkau sogok, saudara-saudara, dengan memberi lebih banyak kepada dia supaya dia memberi juga lebih banyak kepadamu. Bukan seperti itu, saudara. Karena itulah yang menyebabkan orang khawatir, saudara. Ya, orang khawatir, saudara-saudara, dan orang menghalalkan banyak cara dalam kehidupan ini. Kekhawatiran membuat orang bisa menjadi jahat. Kekhawatiran terhadap pengumpulan harta membuat orang bisa menjadi jahat. Karena itu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan berkata di sini, carilah dahulu kerajaannya, yang lainnya akan ditambahkan kepadamu. Kalau engkau benar bersandar pada Tuhan, Tuhan berkata, lihat burung-burung yang tidak pernah menuai, tetapi diberi makan oleh Bapamu di surga. Ingat, burung-burung dan Bapamu yang memberi makan. Masa ia burung dikasih makan Bapakmu dan kau tidak dikasih makan Bapakmu? Kira-kira begitu. Masa ia burung-burung diberi makan atau binatang-binatang itu diberi makan oleh Bapa kita, lalu dia tidak memberi kita makan? Atau saudara-saudara dia berkata, lihatlah bunga-bunga yang ada di padang, didandani Tuhan. Tidakkah kamu melebihi semuanya itu, hai orang yang kurang percaya? Karena itu, saudara, baca kebenaran firman Allah, bersekutu dengan benar dengan Allah, bersyukur atas semua karunia anugerahnya yang dia berikan kepada saudara dan saya. Maka engkau tahu dengan dalam bahwa dia Bapamu, dia pemeliharamu, saudara-saudara, supaya kepercayaanmu semakin tumbuh di dalam hidupmu. Imanmu kepada Tuhan semakin kuat, semakin kokoh. Karena oleh imanlah, saudara-saudara, kita berkenan kepada Allah. Oleh imanlah juga kita mengalahkan hal-hal di dunia ini. Oleh imanlah juga, saudara-saudara, kita menerima berkat Bapa Abraham itu melalui Kristus Yesus Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Saya percaya, saudara-saudara, dengan belajar terus kebenaran firman Allah, membawa kita menjadi orang-orang yang sungguh beribadah dengan sejati, menjalani hidup di dalam kebenaran-kebenaran Tuhan,
dan hidup di dalam kasih kepada Tuhan. Kalau ada kasih, kita terima kasih, dan kita melakukan kasih, saudara, maka kekhawatiran tidak menghampiri kehidupan saudara dan saya. Karena itu, mari kita berjalan di dalam kebenaran kasih Allah bagi hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Kiranya berkat Tuhan, anugerah Tuhan, dan kasih Tuhan mengawali setiap langkah-langkah hidup anak-Mu ya Tuhan. Terpuji Engkau di dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan saudara. Mari kita terus melangkah di dalam kasih yang Tuhan karuniakan kepada kita. Saya ucapkan salam restorasi.